there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Femily Sevira dengan NIM 123-15066, kelas 2D, Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan menjawab tugas UAS Filsafat Ilmu yang mana ada 5 soal. Baik, langsung saja. Yang pertama, dari soal filsafat ilmu tersebut, apa itu filsafat ilmu? Uraikan peran filsafat ilmu dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat, dasar, metode, dan implikasi dari ilmu pengetahuan. Ia mengkaji pertanyaan mendasar tentang apa yang dimaksud dengan ilmu, bagaimana ilmu diperoleh, validitas dan batasan dari pengetahuan ilmiah, serta hubungan antara teori ilmiah dengan realitas. Peran filsafat ilmu dapat perkembangan ilmu pengetahuan meliputi analisis konseptual, mengklarifikasi konsep-konsep yang digunakan dalam ilmu pengetahuan, metodologi, penyediakan panduan tentang metode yang tepat untuk penelitian ilmiah, kritik dan evaluasi, menilai asumsi dan pendekatan yang diambil dalam berbagai bidang ilmu. Integrasi pengetahuan membantu dalam mengintegrasikan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu menjadi permohonan atau pemahaman yang koheren. Ketika ilmu mengatasi isu-isu etis dalam penelitian dan aplikasi ilmu pengetahuan. Lalu yang kedua, jelaskan tentang 4 sumber ilmu dalam Islam, bagaimana kaitan dan hubungan antara satu sumber ilmu dengan lainnya. 4 sumber ilmu dalam Islam yang pertama yaitu Al-Quran, kitab suci umat Islam yang dianggap sebagai wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sunnah, tindak, ucapan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang menjadi contoh bagi umat Islam, ijma atau konsensus para ulama atau cendekiawan Islam tentang suatu masalah, serta kias analogis yang digunakan untuk menentukan hukum berdasarkan prinsip-prinsip yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kaitan dan hubungan antara sumber ilmu ini, Al-Quran dan Sunnah adalah sumber utama yang mendasari hukum dan ajaran Islam. Ijma digunakan ketika Al-Quran dan Sunnah tidak memberikan jawaban yang eksplisit dengan ulama berusaha mencapai kesepakatan berdasarkan teks-teks suci dan prinsip-prinsip yang telah ada. Kias diterapkan ketika Al-Quran, Sunnah, dan Ijma tidak memberikan jawaban langsung dengan menggunakan analogi dari kasus yang sudah ada untuk menentukan hukum baru. Lalu soal yang ketiga, uraikan tentang fungsi adab atau akhlak dalam proses seseorang menuntut ilmu. Adab atau akhlak sangat penting dalam proses menuntut ilmu karena pembentukan karakter mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang membentuk karakter seseorang. Menghormati guru juga menunjukkan rasa hormat kepada guru sebagai pembawa ilmu yang penting untuk keberhasilan proses pembelajaran. Kejujuran akademik juga mendorong kejujuran dalam penelitian dan pengumpulan data, menghindari plagiarisme dan implementasi ketekunan dan kesabaran, mengajarkan pentingnya kesabaran dan ketekunan dalam proses belajar yang esensial untuk mencapai pemahaman mendalam, menghindari kesombongan, membantu siswa atau mahasiswa tetap rendah hati dan tidak sombong dengan ilmu yang ia miliki. Baik, yang keempat, menurut Anda, apakah ilmu itu bebas nilai? Jelaskan jawaban Anda disertai dengan contoh yang konkret. Ilmu tidak sepenuhnya bebas nilai karena pemilihan topik, penelitian dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial, budaya, dan politik. Misalnya penelitian tentang perubahan iklim seringkali dipengaruhi oleh nilai-nilai lingkungan dan kebijakan pemerintah. Interpretasi di atas dipengaruhi oleh perspektif dan bias penelitian, misalnya penelitian medis dapat dipengaruhi oleh bias farmasi dan mempromosikan obat tertentu. Aplikasi ilmu, penerapan ilmu dalam teknologi dan kebijakan juga mencerminkan nilai-nilai etika dan moral. Misalnya, teknologi nuklir dapat digunakan untuk energi atau senjata, tergantung pada nilai-nilai yang mendasarinya. Lalu yang kelima, bagaimana hubungan antara pandangan hidup atau pandangan alam dengan perkembangan dan konsep filsafat ilmu? Pandangan hidup atau pandangan alam
berpengaruh signifikan terhadap perkembangan dan konsep filsafat ilmu karena landasan ontologis pandangan tentang hakikat realitas mempengaruhi bagaimana ilmu pengetahuan dibangun dan diterapkan. Epistemologi, keyakinan tentang bagaimana kita mengetahui sesuatu mempengaruhi metode ilmiah dan validitas pengetahuan. Nilai-nilai etis, pandangan hidup menyumbangkan nilai-nilai yang membimbing perilaku ilmiah dan aplikasi pengetahuan. Kontekstualisasi ilmu, pandangan alam yang berbeda akan mengarah penelitian untuk menafsirkan data dan fenomena secara berbeda, menciptakan keragaman dalam ilmu pengetahuan. Misalnya, dalam pandangan hidup, materialis ilmu pengetahuan mungkin lebih berfokus pada aspek fisik dan teratur dari realitas, sedangkan dalam pandangan hidup religius, ilmu mungkin juga mempertimbangkan aspek spiritual dan moral. Sekian penjelasan atau jawaban dari saya, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.